udah cerai aja. Kan kalau secara pemerintahan itu sah kalau mau diurus kan gitu. Kalau balik, tapi kalau kepada keagamaan, kalau dalam kekristenan itu tidak sah gitu. Kalau polisi yang baik, saya pernah mendampingi jemaat, polisi yang baik pasti diarahkan dulu untuk rujuk. Tetapi polisi akan mengambil satu kesimpulan, kalau dua-dua memang sudah bersikeras tidak mau rujuk, ya pasti akan dikembalikan. Kalau begitu Bu, cerai saja Pak. Ah begitu, biasanya seperti itu. Ya, karena waktu saya berlaku seperti itu, saya kan ditanya dulu agamanya, saya pada Islam. Tapi kalau bisa suami yang kayak gitu dicerikan aja, gak ada guna. Sudah kekerasan, udah ini gitu. Tapi kalau di dalam agama saya udah mencoba bertahan. Ternyata dalam pertahanan itu tidak bisa juga saya bertahan karena tidak ada perubahan. Makanya di dalam agama kami itu Allah membenci perceraian tapi tidak mengharamkannya, begitu. Oh iya, iya. Itu benar juga sih. Dalam teman-teman komus itu benar, saya pernah mendengar itu statement seperti itu. Oke, Bang Juma ada yang mau nangkep. Tadi saya ngundang Bang Juma karena ada di sini Putih Watimena. Jadi agak-agak gimana, udah gimana nih sama Bang Juma aja. Bang Juma aja gak datang-datang, baru datang hari ini. Iya, di sini sudah hampir buka, Ukti, tapi nggak apa-apa. Saya cuman pingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore teman Kristen. Ya, sama-sama Bang Suma. Iya, salam kenal Bang. Ya. Iya, Bang, saya ingin minta keterangan. Kalau saya nggak salah, Bang salah satu tokoh jemaat kan. Di dalam Ulangan 22 Bang, Ulangan 22 itu kan ada di situ perintah untuk orang yang memperkosa agar yang memperkosa ini menikahi korbannya. Itu gimana? Apa masih berlaku atau sudah nggak berlaku lagi? Dalam kekristenan ya? Iya, betul. Itu tergantung. Halo, kedengeran? Iya, kedengeran Bang Suma? Dengar Bang, dengar. Iya. Oke, itu tergantung dari pribadi. Iya. Saya pernah juga ada kasus seperti itu di Manado, bukan di tempat saya tapi di tempat teman saya. Jadi kasusnya itu ada orang nih kan sudah perkosa, sebenarnya mereka berteman gitu, tetapi yang cowok ini sudah memperkosa yang cewek ini. Terus ketika yang cewek ini sudah diperkosa, dituntut dong untuk pertanggungjawaban karena sudah merasa ya sudah disentuh, sudah harus ada tanggung jawab walaupun tadinya ceweknya nggak mau, ya kan? Nah, kembali lagi kepada, kalau dalam kekristenan, kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Gitu. Kalau saya sih menganjurkan, karena dia sudah sentuh perempuan itu, harusnya dia bertanggung jawab. Gitu. Kalau ditanya, Pak Pendeta gimana dong? Kalau saya ya karena sudah disentuh, harusnya bertanggung jawab gitu loh. Tapi kembali lagi, kalau dia nggak mau bertanggung jawab, ya berarti kembali kepada hukum. Gitu. Hukum pemerintahan, ya dilaporkan bisa itu. Gitu. Iya, apakah ini misalnya nih Bang, mereka kemudian sesuai dengan data ya, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, lalu kemudian kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis. Gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki ini menyuruh dia pergi. Ini kan kaidah, ini larangan. Ini perintah dan juga termaktub di dalamnya larangan gitu. Ya. Nah, yang saya pertanyakan Bang, kalau orang memperkosa wanita gitu, misalnya nih, ada oknum yang pingin kepada seorang gadis, laki-laki itu tidak mau, wanita itu nggak mau. Nah, apakah bisa dibenarkan dengan cara laki-laki tersebut memperkosa wanita ini agar diberlakukan ayat ini sehingga dia bisa menjadi suami istri dan dikatakanlah sebagai sesuatu yang dipersatukan Tuhan dan tidak boleh diceraikan? Bisa ya, ini seperti itu Bang? Ya, ini pertanyaan cerdas nih sama Bang Suma nih. Jadi itu
Itu pertanyaannya ibaratnya maju kena mundur kena gitu, karena perempuannya nggak suka kan, tapi laki-lakinya suka. Jadi biar supaya perempuannya terima, udah kita perkosa aja gitu kan. Dan pertanyaannya, bisa nggak dalam kekristenan seperti itu? Nah, dalam kekristenan sejauh ini yang saya pelajari itu tidak bisa. Tidak bisa dengan perbuatan sengaja seperti itu, tidak bisa. Kalaupun sudah terlanjur terjadi seperti itu, harus kembali lagi kepada kedua pribadi ini. Kalau yang cowok mau nggak bertanggung jawab. Tapi kalau cowoknya mau bertanggung jawab terus tiba-tiba ceweknya nggak mau, ya sudah, habis sampai di situ. Tapi kalau saya dianjurkan gitu, kalau dia umat saya gitu, yang saya pimpin, kamu harus bertanggung jawab itu karena sudah disentuh. Gimana Pak Pendeta? Saya mau bertanggung jawab, perempuannya itu udah nggak mau, gimana dong? Oh ya sudah, berarti tanggung jawabmu bebas, gitu loh. Karena dianya nggak mau, gitu. Lalu bagaimana dengan muatan data ini, Bang? Apakah ini tidak berlaku gitu? Itu berlaku Ini kan karena perintah Tuhan ini, perintah iya, Tuhan. itu berlaku, tapi kan ada dalam ulangan. Nah, dalam kekristenan itu tidak hidup dalam perjanjian lama. Kekristenan itu ada dalam perjanjian baru, dan dalam perjanjian baru tidak dikategorikan seperti itu. Karena kekristenan itu hadir nanti ketika dari Yesus naik ke sorga, dan kekristenan itu ada ketika ada pengajaran rasul-rasul kan, dan pengajaran rasul-rasul tidak berhubungan dengan yang konteks dalam ulangan tadi, dalam pernikahan. Baik, ya, terima kasih Bang. Jadi ya, sama-sama Bang Suma. Pernyataan abang saya ini sebagai tokoh agama ya, mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu tidak hidup di dalam perjanjian lama. Nah, ya, kalau yang di dalam Ulangan 5:18 jangan berzina, apakah ini masih berlaku bagi Kristen, Bang? Oh iya, itu masih berlaku karena dalam kekristenan memang diajarkan itu jangan berzina. Tadi dikatakan tidak berlaku lagi. Kristen tidak hidup di bawah perjanjian lama gitu, Bang. Iya, kalau dalam artinya begini, kita kekristenan itu tidak hidup dalam, kalau perjanjian lama kan itu identik dengan 10 hukum Taurat, ya kan? Sedangkan kekristenan itu bukan meniadakan hukum Taurat, tidak. Kita tetap memakai hukum Taurat itu, tapi kita, bahasa saya itu saya pakai, tidak hidup di bawah tekanan hukum Taurat. Karena kekristenan itu hidup di bawah hukum kasih yang diajarkan Yesus. Tapi kalau dibilang jangan berzina, ya memang secara kekristenan universal jangan berzina itu sudah diajarkan dalam kekristenan. Itu ada dalam hal perzinahan dalam perjanjian baru itu, kitab Matius, itu Injil Matius ada itu. Jadi maaf Bang, atau gini. Ini kan Abang mengatakan Kristen tidak hidup di bawah perjanjian lama gitu ya. Artinya ketika ada perintah Tuhan di dalam Keluaran 20, Ulangan 5, Keluaran 20, ini kan penekanannya di nomor 14, Ulangan 5-nya penekanannya di nomor 18-nya. Jangan berzina. Kalau saudara saya tadi mengatakan bahwa perjanjian lama ini orang Kristen tidak hidup di bawah perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat perjanjian lama ini, tapi Kristen itu hidup di perjanjian baru. Ini juga ada perintah di 1 Korintus 6 nomor 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan atau persinahan. Iya. Nah, berarti Kristen ini hidup di bawah panji perjanjian baru, bukan perjanjian lama, gitu Bang? Enggak, kekristenan kalau di bawah hukum ya, hukumnya itu sudah bukan di bawah tekanan hukum Taurat, tapi bukan kita meniadakan hukum Taurat, tidak. Karena di hukum Taurat juga pun ditulis jangan berzina, jangan membunuh, tetapi tidak di bawah tekanan. Saya pakai bahasa tidak di bawah tekanan hukum Taurat, tapi kita di bawah tekanan hukum kasih. Gitu, di bawah tekanan hukum kasih. Nah, yang diajarkan Yesus waktu dia datang ke bumi. Gitu, makanya kenapa kita tidak diharuskan gitu seperti teman-teman kaum Yahudi atau bangsa Israel yang masih pakai adat istiadat gitu. Contoh adat istiadatnya tuh dalam teman-teman Yahudi kan mereka masih pakai yang perjanjian Abraham dengan Tuhan gitu. Contohnya sunat gitu kan. Itu kan salah satu perjanjian Abraham dengan Tuhan, dan itu sudah menjadi adat istiadat mendarah daging dalam bangsa umat Israel, khususnya suku Yahudi, dalam kesukuan mereka, orang Yahudi. Nah, sedangkan masuk dalam ajaran kekristenan itu tidak diharuskan, tetapi pun kalaupun kita mau mengikutinya boleh, tidak pun tidak mengapa, karena yang di dalam kekristenan yang dianjurkan satu, mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan jangan minum darah
Terus melakukan hal kebaikan bukan karena kita ingin selamat, tapi sebagai tanda kita sudah selamat, kita harus melakukan hal kebaikan, yaitu apa? Mengucap syukur dengan bentuk-bentuk kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, kita berdoa dalam nama Yesus. Empat inilah yang ditekankan kepada kekristenan, yang lainnya enggak. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang begini, oh Kristen makan B2, B1, ya karena memang kita tidak ditekankan itu. Kalau yang ditekankan itu yang masih hidup di bawah tekanan hukum Taurat. Bukan berarti kita meniadakan, tidak, tapi kita lebih kepada tekanan hukum kasih. Baik, Bang. Bang Zuma. Baik. Kalau saya menilai, pemahaman saya gini, di dalam pengajaran Paulus Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Sehingga yang larangan tadi, jangan berzina, itu sudah dibatalkan. Lalu kemudian muncul perintah baru, jangan melakukan pencabulan, jangan melakukan persinahan. Jadi yang tadi perjanjian lama itu sudah dibatalkan, kemudian muncul ajaran baru, jangan berzina, sama muatannya. Sama-sama jangan berzina. 1 Korintus 6 nomor 18, jauhkanlah dirimu dari persinahan. Artinya muatan perintah yang ada di perjanjian lama itu sama muatan perintahnya di dalam perjanjian baru. Pembedanya kemudian adalah perjanjian lama perintah Tuhan, perjanjian baru perintah manusia. Bukan seperti itu, Bang? Ya, bisa saya katakan kalau secara saya pakai bahasanya garis keturunan histori dari kekristenan, yaitu dibuat oleh manusia, oleh bapak-bapak gereja, oleh rasul-rasul dan bapak-bapak gereja. Nah, tetapi bapak-bapak gereja ini, kalau dalam pemahaman saya, Bang Zuma, saya menjelaskan dalam kekristenan, bapak-bapak gereja ini mendapat suatu kepercayaan dari Tuhan, atau ibaratnya saya pakai bahasa saya susah, hidayah atau itu kalau dalam muslim itu, mendapat suatu kepastian dari Tuhan bahwa inilah yang harus kau tuliskan untuk umat. Itu yang makanya kami percaya bahwa kitab dalam perjanjian baru itu adalah yang dari Tuhan, tapi melalui rasul-rasul dan bapak-bapak gereja ini, gitu. Itu sih yang kami imani. Makanya kalau ada orang Kristen yang bilang apakah itu perintah dari Tuhan, ya kami mengimani itu perintah dari Tuhan. Tapi apakah dibuat dan ditulis oleh manusia atau Tuhan langsung? Ya itu jelas ditulis oleh manusia. Gitu. Ya, jadi pada kesimpulannya kemudian bahwasanya perintah-perintah Tuhan itu dibatalkan dulu dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Lalu kemudian ada perintah yang muncul belakangan yang iramanya sama, yang kemudian disinyalir itu adalah inspirasi dari Tuhan. Bukan begitu, Bang? Saya bisa pakai bahasa modernisasi, Bang Zuma, itu bisa seperti itu, bisa. Kalau orang ateis lebih suka bahasa seperti itu, seperti yang Bang Zuma utarakan. Ya, karena masalahnya Paulus sudah mengatakan batal segala ketetapan yang ada di dalamnya, berarti termasuk larangan zina tadi. Jangan engkau berzina, itu sudah dibatalkan. Lalu kemudian perintah yang sama muncul melalui lisan Paulus yang dikatakan kemudian sebagai inspirasi atau hidayah atau wahyu atau apapun itu yang kemudian digunakan oleh gereja untuk menjelaskan itu. Contoh 1 Korintus 6 nomor 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Artinya bahwasanya larangan persinahan tadi itu sudah dibatalkan. Lalu kemudian teman-teman Kristen berkiblat kepada perintah Paulus, yaitu jangan berzina, jangan melakukan percabulan. Itu yang saya pahami, Bang. Ya, betul apa yang dikatakan Bang Zuma. Kita itu berkiblat dalam ajaran Paulus, dan kita meyakini ajaran Paulus ini ajarannya dari Tuhan, gitu loh. Kalau ada yang tanya begini, apakah kekristenan berkiblat dari ajaran Rasul Paulus? Iya. Terus berarti ajaran manusia, itu terserah pendapat itu. Tapi yang kita imani, Paulus ini dapat pengilhaman dari Tuhan dan dia teruskan kepada kita. Seperti itu, Bang Zuma. Tapi saya tidak membantah kalau itu Abang. Yang diajarkan Paulus itu saya tidak membantah. Itu memang betul.
Baik Bang, baik. Saya hanya ingin tahu poin itu saja. Terima kasih atas jawaban saudaraku ini. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan. Di sini sudah hampir buka puasa. Terima kasih Bang ya atas Ya, terima diskusi kasih Bang Suma. ringannya pada Terima sore hari ini. kasih. Terima kasih. Silakan Ya. yang lain dilanjut. Masya Allah. Oke, Ustadz Unggul. Jadi apa ya? Berarti ada udah inilah ya pengakuannya bahwa kalian ini ya pengikut ajaran Paulus ya. Lebih condong kepada ajaran Paulus ya. Kalaupun saudara Pak Pendeta yang mengatakan itu berasal dari Tuhan ya, enggak lah, karena gini ya. Paulus itu kan siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Dia mengatakan dia terpilih sejak dalam kandungan. Tetapi Iya, Bu Rahma, saya sebentar ke belakang dulu ya, teman-teman. Saya mute dulu ya sebentar ya. Bu Rahma boleh lanjut aja. Sebentar, anak saya bangun soalnya. Ya. Ya, Ini ya, bisa oke, lanjut, saya mute. disambungkan ke Bang Beni. Bang Beni tadi tuh tanggapannya. Berarti Bang Beni kalau saya tanya lagi boleh. Lalu tadi katanya bahwa itu tidak boleh bercerai, ya kan? Kalau boleh bercerai tidak tidak ikuti Tuhan, berarti tidak percaya Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang menikahin orang yang sesama jenis? Nggak usah kan jauh-jauh di luar negeri, di Bali itu sudah ada menikahkan sejenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki. Itu bagaimana Bang? Apakah mereka tidak percaya Tuhan juga? Atau pendetanya yang salah gitu? Bagaimana Bang Beni? Aduh, itu aku pun baru dengar dan baru tahu personalnya hal itu ada. Cuman tadi kan udah dibahas sama Bang Christian tadi. Ya, kalau menurut Abang gimana? Itu kesalahan daripada pendeta, atau itu memang tidak ada di dalam kitab, atau memang itu mereka orang yang tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan? Itu bagaimana tanggapan Abang? Itu mereka udah lari dari ajaran di Alkitab. Oke. Jadi itu oknum lah ya Bang ya, berarti itu kesalahan pribadi Iya. ya. Oke. Ya, jadi kalau kita nyimak ya pernyataan pendeta Christian ya, berarti fix ya, memang sih yang memberi nama Kristen itu ya kan Paulus ya, ketika pertama kali di Antioquia. Dia memberi pengikutnya itu memberi nama Kristen ya. Jadi pantesan ya teman-teman Kristen ini lebih condong kepada apa yang disampaikan oleh Paulus dengan surat-suratnya yang 14 itu ya di Bible ya. Makanya kita bingung ya, orang-orang Kristen mengimani siapa sih, menjadikan Yesus Tuhan, tapi mengimani perkataan Paulus. Seharusnya lebih mengimani apa yang disampaikan Yesus ya, karena kata Yesus, Allah itu hidup kekal ini ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah kan itu sudah fix di situ bahwa Yesus menempatkan dirinya sebagai utusan. Nah tetapi kata Bang Christian tadi ya, dia mengikuti ajaran-ajaran Paulus ya, yang dibuat oleh manusia. Kalau kata Paulus sih ya hanya satu Allah, yaitu Bapa di surga, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Itulah yang membedakan pengajaran Paulus dengan apa yang diajarkan oleh Yesus ya, sangat berbeda ya Bang ya. Jadi nggak apa-apa ya, itu keimananmu, dan kamu sendiri sudah mengakui bahwa kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena kata Paulus, dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapus segala perintah, dan makanya dia menghapus apa ya? Dengan matinya Kristus, dia menghapus segala perintah, dan dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Nah, itu perkataan Paulus. Sementara pengajaran Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, satu titik pun atau satu iota sampai sebelum semuanya terjadi, sampai langit dan bumi runtuh. Berarti sampai kiamat ya, dia tidak akan menghilangkan. Nah, kalau kembali ke Paulus ya, kata Paulus, semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah, makanya kalian itu ya mengikuti Paulus, makanya makan babi ya Bang ya. Karena kalau kita tengok di perjanjian lama, kata Bang Christian tadi pun dia tidak lagi mengimani apa yang ada di perjanjian lama ya. Kalau perjanjian lama kan babi haram ya. Tetapi kata Paulus semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah itulah sehingga
orang-orang Kristen tuh sekarang sudah fix ya mengikuti Paulus. Jadi jangan lagi berkata kalian pengikut Yesus karena lebih mengimani kepada perkataan Paulus. Kenapa Aduh, ketawa, Bang? Bu Rama. Kan betul itu kusampaikan karena itu ada ayat-ayatnya di Bible, Iya. Bang. Aku mau nanya sama Bu Rama dulu. Itu Rasul Paulus itu memerintahkan Injil itu Yesus sudah mati apa belum? Udah mati toh. Dia tidak dikenal Nah. itu di Biblemu itu Paulus itu mengaku dia terpilih menjadi rasul semenjak dalam kandungan. Yang kuheran itu setelah besar dia menjadi pembunuh para jemaat-jemaat pengikut Yesus, dia bunuh-bunuh gitu loh. Tetapi ketika dia mendapat surat untuk ke Antioquia ya, mendapat surat dari imam untuk mengeksekusi para pengikut jemaat di Antioquia, di perjalanan dia tiba-tiba gitu loh terjatuh kan, dia terjatuh, terus dia mengaku mendengar suara Tuhan kan bilang, Saulus, Saulus, kaukah itu? Saulus, Saulus, terus Paulus berkata, kaukah itu Tuhan? Nah kan, ini kan bertentangan lagi pernyataannya sendiri di Korintus ya, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya, ataupun perkataan Yesus sendiri bahwa Allah yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Tiba-tiba kata Paulus, kaukah itu Tuhan? Nah ini kan bertentangan lagi dengan Biblemu sendiri. Jadi disitulah dia mengatakan bahwa dia ketemu Yesus ya, padahal itu hanya penglihatan. Ketika disidang oleh Raja Agripa, dia mengaku itu penglihatan. Jadi ya terserah ya saudara-saudara Kristen, kau mau mengimani perkataan Yesus atau mau mengimani penglihatan Paulus, karena Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Dia tidak termasuk murid-murid Yesus gitu loh. Ya. Dia tidak termasuk gitu loh. Tapi gini ya, saudara tadi pendeta Kristen ini mengimani perkataan Paulus ya, dan mengakui bahwa yang dia imani itu buatan manusia ya, perkataan Paulus. Jadi betul ya, fix ya lah. Dan itu tadi kusampaikan bahwa Paulus itu bukan termasuk murid-murid Yesus. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan. Nah itulah kata Paulus ya. Dan memang kata Paulus biarlah bagi mereka aku ini bukan rasul, tetapi bagi engkau dia itu rasul gitu, maksudnya gitu loh. Dia malah dia memateraikan dirinya. Mana ya, aku lupa lagi apa bunyinya itu ya, ketika dia memateraikan dirinya menjadi rasul. Berarti dia sendiri yang mengangkat dirinya menjadi rasul ya, payah Paulus ya. Dan kata Paulus satu lagi ini yang menarik dari Paulus ya. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah itu lagi antara lain ya. Jadi memang menarik sih perkataan Paulus. Biarlah Ukti ya, sedikit Ukti. Iya Ustaz. Ya Allah. Ya, Kalau terkait dengan pengukuhan Paulus terhadap dirinya, kalau kita melihat dari original teks di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, di situ berbunyi ginomai menetes katos kago Kristos. Artinya gini, jadilah pengikutku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Jadi Paulus itu mengaku Kristus juga, tapi di di terjemahan baru, terjemahannya itu dirubah. Sama seperti aku juga menjadi pengikut, padahal di situ tidak mengatakan pengikut, tapi dia katakan sebagaimana aku Kristus. Jadi Paulus itu ngaku. Coba kita lihat original teksnya aja, atau kodeks Sinaiticus yang tertua gitu. Itu dijelaskan di situ bahwasanya genomai menetos katos kago Kristus. Jadilah pengikutku sebagaimana aku ini Kristus gitu. Seperti itu, Ukti, lanjut. Iya Ustadz Gurundaku, betul ya. Seperti yang aku kutip dulu ya di Korintus, kata Yesus di Matius ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Datang Paulus dia bilang begini di Korintus ya. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu. Nah ini kan sudah bertentangan lagi dengan pengajaran Yesus. Kata Yesus, ya hanya satu bapakmu yaitu di surga. Tetapi dia di Korintus ini, si Paulus ini berkata, akulah yang di dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Nah inilah yang dia imani, saudara-saudara Kristen kita ya.
saudara sebangsa. Tapi itu keimanannya ya. Tetapi dijawab lagi oleh Yesus ya di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu. Ini kamu simak ya. Siapa ya, Benny Flores ya, simak ya, dan Pak Pendeta ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, dia kan pembunuh manusia sejak semula. Siapa pembunuh manusia? Ya kan Paulus kan dia penjagal murid-murid Yesus. Dia menyeret itu ya pengikut Yesus, dan menyeret jemaat-jemaat keluar dan mengeksekusinya atau membawanya ke penjara ya. Jadi gini ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Nah, kalau aku kutip dulu ya Bang ya. Jika kebesaran Allah oleh dustaku. Nah, ini perkataan Paulus lagi kepada jemaatnya di Roma ya. Surat-suratnya kepada jemaat Roma ini. Jika kebesaran Allah oleh dustaku. Nah, ini tadi Yohanes yang ditekankan oleh Yesus bahwa apabila ia berkata ia berdusta. Nah, fix udah nyambung nih perkataan Yesus ya, bahwa iblislah yang menjadi bapakmu apabila ia berkata ia berdusta. Nah, dikonfirmasi oleh Paulus. Kan ku baca ini, dengarlah baik-baik supaya kamu itu sadar itu ajaran Paulus dengan Yesus. Katanya Paulus ini di Roma, jika kebesaran Allah oleh dustaku, ya mengapa engkau masih menghakimi aku gitu loh, mengapa engkau masih kalau kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, mengapa engkau masih menghakimi aku. Nah, kadang kalau kita baca lagi di 2 Korintus ya. Oke, Bu Rahma jangan terlalu panjang biar dia gampang menanggapinya. Oke, Bang Beni boleh ditanggapin. Bang Beni mau tanggapin, silakan. Silakan Ustadku, siapa? Silakan. Bang Beni mau tanggapin. Enggak, aku tuh dari tadi itu bingung aja, yang dia baca kayak macam ada ayat-ayatnya kayak macam dipoto-potong, makanya aku pun pening sendiri. Kalau mau baca itu dari awal sampai terakhir biar kita itu paham isinya seperti apa, jangan ambil setengah-setengah. Kan semua orang pun tahu ya kalau seandainya ya. Bentar dulu. Kalau seandainya kitab sucinya orang Kristen itu banyak tantangannya. Nggak mudah orang untuk paham. Bukan gampang-gampang orang mau paham kitabnya orang Kristen. Nggak semua orang itu ngerti kitabnya orang Kristen, kan banyak bertantangan itu. Mungkin bisa dijelaskan ilmu apa yang harus dikuasai untuk memahami kitabnya teman Kristen. Ilmu apa diantaranya Bang? Itu bukan ilmu Bang. Tapi imani aja, bukan begitu? Sepakat kita ya? Bukan imani aja. Terus? Itu pemahaman Abang bilang harus ada ilmu atau kita harus imani saja. Itu pemahaman Abang, bukan pemahaman orang Kristen. Oke, untuk memahami Bibelnya teman kita Kristen, kita menggunakan apa? Kalau akal kan tidak mungkin. Lalu apa Bang? Akal nggak mungkin. Iya Bang, mana akal nggak mungkin Bang? Ya karena gini, kalau kita menelaah dengan akal, maka kita tidak akan mungkin mengimani ada manusia dibunuh atau Tuhan dibunuh. Enggak mungkin itu Bang, kecuali iman. Kan gitu. Kalau seandainya kita mau berpikir nggak pakai akal, itu orang bodoh Bang. Ya itu bukan berpikir namanya. Itu beriman saudaraku. Anda mengimani. Jangan petir di tempatku ini Bang Juma. Oke, hati-hati Bang. Iya, oke. Hati-hati. Kalau mau lanjut nanti bisa dengar aja. Suaranya tuh. Bisa. Bang Suaranya apa yang Libra, kecil? Kalau aku pakai handset nanti. Bentar. Aku pakai handset. Bang Beni, bentar Bang Beni. Bang Libra mohon turun bentar, stay sebentar di bawah, nanti aku naikin. Ada orang mau naik, dia mau menanya pendapat Bang Juma. Dia Islam, mungkin ada masalah pribadi, aku nggak ngerti juga ya. Oke, saya terima. Bang Libra bentar turun Bang. Nanti naik lagi, nanti bentar aja. Diturunin aja. Memang lah kok ya, pandai naik nggak pandai turun. Ini Bang Juma mohon waktu mungkin dia sedetik tuh, dia mau nanya katanya pendapat Abang dari tadi typing, kasihan banget. Iya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bunda.
Iya, silakan mau tanya pendapat Bang Juma, silakan mau tanya apa silakan. Ya, alhamdulillah. Mungkin sedikit saya di pendapat ini sudah. Nggak dengar Bang Flores, saya Suaranya. mute dulu ya Bang Flores, saya mute ya Bang Flores, Benny. Mungkin Oke. mungkin rezeki saya di bulan Ramadan ini Bunda. Ketemu sama itu Bang rezeki? Zuma. Masya Ya, Allah. gimana Bang? Assalamualaikum Bang, warahmatullahi wabarakatuh. saya Ya. baru kenal sama Abang. Ini apa namanya? Penyebabnya karena ayah saya setiap hari Bang mendengarkan video Abang nih. Masya Allah. Sampai subuh Bang. Tiap hari Bang. Yep. Iya, Masya Allah. Jadi mungkin Bang saya mau on cam sebentar Bang. Beliau mau menyapa Abang. Mudah-mudahan Abang kasih beliau semangat terus untuk ibadah Bang. Baik. Bentar Bang. Pak. Agak ganteng dikit ya Bang, tafsir cinta agak ganteng dikit kalau on cam ya. Ya Bang. Besarin layarnya dong. Besarin layarnya dong. Besarin layarnya. Soalnya Bang tafsir cinta nih. Bang ini ayah saya Bang. Masya Allah. Ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, gimana Saya kabar? lagi denger video Abang tuh Bang. Gimana Lagi kabarnya dengar. Ayahanda ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Tuh Alhamdulillah. Bang, lagi denger Masya video Allah. Abang tuh. Oh iya di Allah. YouTube. Tiap hari Bang, Masya sampai Allah. subuh Bang. Gimana nih Bang jadi Bang? Ya nggak apa-apa, karena memang bukan cuma dari Muslim yang menyimak, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dari Kristen juga banyak yang nonton. Nih Bang. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang khilaf dari penyampaian saya, tolong ditegur aja. Ya, gimana Pak? Senang ya? Senang? Tiap hari dengernya? Ya, sehat selalu ya. Ayahanda makasih, sehat Bang, ya. selalu. Makasih. Makasih Bunda. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke, lanjut. Dilanjut lagi. Bang tafsir cinta saya turunin ya. Oh, udah turun dia. Oke, Bang Benny boleh tanggapin omongan dari Bang Juma karena gini, Bang saya tambahin dulu Bang. Itu nggak bisa dengar suara aku. Apa itu? Hujan di tempat Bang Benny saya tambahin dulu. Kan Alkitab Abang bahasa Indonesia, Bang. Jadi kan tidak Ya, perlu aku turun dulu. tafsiran Aku nggak bisa lagi. dengar kalian ngomong apa ya. Aku izin turun dulu. Oke. Dia nggak bisa dengar hujan sepertinya. Pak Kristen masih standby. Pak Christian. Ya, halo, saya baru balik. Iya, baru balik. Jadi saya mau nanya nih Bos. Pak Christian kan Alkitab orang Bapak kan bahasa Indonesia. Apa yang harus ditafsirkan lagi, Pak? Mohon maaf. Oh iya, di Alkitab itu memang ada ayat-ayat yang tidak perlu ditafsirkan, tapi ada ayat yang perlu ditafsirkan. Sama seperti tadi saya bilang, ada ayat-ayat yang tidak perlu ditafsirkan pengertiannya lagi. Contoh, jangan membunuh. Itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Ada yang tertulis secara spesifik, tidak perlu ditafsirkan lagi. Tapi ada yang ditulis pakai kata-kata kiasan. Dan kata-kata kiasan ini yang perlu kita tafsirkan pengertiannya. Kita cocokkan dengan bahasa aslinya, baru kita tarik ke bahasa Inggrisnya, baru diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Baru kita akan menemukan arti dan maksudnya, oh ternyata seperti ini loh maknanya. Itu. Kalau domba itu maknanya apa, Pak? Jadi kan pengertian domba dalam kekristenan, domba itu adalah umat Allah, gitu kan. Kita ini disebut domba. Nah, dalam kekristenan, domba itu kan binatang yang bodoh, ya kan? Binatang yang bodoh dan perlu dituntun, gitu. Saya harus mengakui itu karena domba identik dengan binatang yang bodoh, gitu. Dan domba ini harus perlu ada yang menuntun, gitu loh. Nah, manusia kalau dalam pemahaman saya, pemikiran saya, kenapa disebut kita ini disamakan seperti itu? Karena manusia ini sekalipun punya akal, sekalipun punya logika, tetapi tetap di mata Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita perlu tuntunan Tuhan. Itu. Oke. Kira-kira seperti itu, Bunda. Nggak, karena tadi Bang Benny kan tadi Bunda Frahma membaca kitabnya Abang. Terus kata Bang Benny dia bingung karena asal comot-comot ayat aja. Padahal itu
ada tertulis, bukan dicomot-comot, dan itu katanya tidak cukup, kata Pak Beni tidak cukup hanya untuk di itu, harus ditafsirkan gitu, harus pakai akal gitu ya. Nah, Jadi sebenarnya gini, saya sempat datang tadi. Sebenarnya inilah yang membedakan kami umat Kristen dengan teman-teman kaum Muslim. Kalau teman-teman kaum Muslim kan untuk mengkaji atau meneliti suatu kebenaran itu harus ada akal, pikiran dan logika berjalan kan, itu diutamakan dasarnya, iya kan, untuk mengetahui suatu kebenaran keabsahan. Kira-kira seperti itu Bunda, iya kan? benar. Nah, benar. Nah, kalau dalam kekristenan bukan tidak pakai akal atau pikiran, itu dipakai, tetapi kita diutamakan, kita dituntut karena ada satu ayat di dalam kekristenan bilang begini, orang benar hidup oleh iman. Nah, atas dasar itulah kita dituntut untuk mengimani sesuatu dulu yang kita percaya itu dengan segenap hati kita, baru setelah kita mengimani itu, kita sejajarkan dengan akal kita, dengan logika kita. Tapi kalau kita udah langsung logika kita lebih dulu, maka kita akan menemukan ada banyak sekali kitab-kitab di Bible itu yang tidak match gitu, tidak sinkron gitu loh, nggak cocok gitu. Makanya dalam kekristenan itu tadi didahulukan, dasarnya itu harus mengimani kepercayaan kita dengan kesungguhan hati yang sungguh, dan dibarengi dengan baru setelah itu akal logika kita. Nah, berbeda dengan teman-teman kaum Muslim, dan ya itu Ya, kalau saya tetap kami kan menghargai. akal dulu ya, kalau kami berakal dulu. Iya. Kalau orang Iya. abah, orang bapak, Pak Christian beriman dulu gitu. Jadi mau Iya. gimana isi kitabnya, imani aja dulu begitu ya. Iya. Ya kalau dia kalau gini, kalau dia cuma imani saja bahaya. Kalau kau baca itu Bang, pendeta ya, Markus Ya. ya, kalau kau percaya Yesus dan sudah dibaptis, kau minum racun maut tidak akan binasa. Nah, kalau kau cuma imani isi Biblemu itu ya, kamu akan mati, tewaslah kau Bang. Kalau kau pasti minum Nah. itu racun. Tapi Itu- disitulah akal diikutkan ya. Dalam beriman, akal jangan Ya. ditinggalkan gitu loh. Ya. Jangan cuma imani. Iya, yang dimaksudkan dengan imani itu kepercayaan kita, bukan sesuatu yang diperhadapkan kita. Kepercayaan kita yang diimani itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan diperhadapkan dengan minum racun, bukan. Kepercayaan iman kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu, bukan diperhadapkan dengan disuruh minum racun. Inilah. Itu berbeda Nah, konteksnya. inilah yang menjadi dilema di kalian ya. Kalau kita tengok Iya. di Biblemu itu tidak ada pengakuan tuh Yesus bahwa dirinya Tuhan. Dia selalu menempatkan bahwa ya hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusan gitu loh. Dia tidak pernah menempatkan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Nah, kalau kita Ya. lihat di Lukas ya, Lukas berapa ya? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Nah, berarti dia sudah Tuhan dari kecil ya. Ini akal diikutkan nih Bang ya. Coba ikutkan akalmu dulu ini ya. Jangan cuma imani enggak, ikutkan dulu akal gitu. Nah, kalau kita baca Lukas ya, telah lahir Tuhan di kota Daud. Nah, ketika telah lahir Tuhan di kota Daud, berarti dia ini udah jadi Tuhan sejak kecil ya, sejak dari bayi dia sudah ini. Sementara kata Paulus ini, kembali lagi ke Paulus ini yang Rasul nggak jelas ini ya. Kata Paulus, apa dia kata Paulus ya? Sebab Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Yang mana yang benar ini Bang? Nah, ini akal di sini ku minta akal kau ikutkan, jangan cuma imani. Ikutkan akal di situ Bang ya. Paulus berkata Kristus mati sebab Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Nah, ini kan bertentangan lagi dengan Lukas tadi itu. Ya, Tuhan telah lahir Tuhan di kota Daud. Nah, gitu gimana Bang cara menanggapinya itu? Apakah di situ hanya imanmu yang ikut? Kalau imanmu ya gimana dong? Akal mau ikutkan di situ Bang, silakan. Iya. Jadi Assalamualaikum begini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh sedikit saya tambahkan ya, Bang ya. Jadi terkait pemahaman Abang tentang keimanan, ini yang seringkali saya tergelitik gitu ya untuk sedikit berbicara atau sedikit speak up gitu ya. Untuk membuka teman-teman Kristen ini bahwasanya dengan sangat terang benderang di dalam 4 Injil kanonik
ya. 4 Injil kanonik Matius, Lukas, Markus, Yohanes gitu ya. Di sana banyak sekali ayat-ayat yang selain membantah ketuhanan, Yesus sendiri yang membantah ketuhanannya, banyak sekali kemustahilan ketuhanan Yesus gitu. Nah, disinilah yang perlu manusia beriman itu dilandasi dulu dengan akalnya gitu. Jadi fondasi iman itu harus terbentuk berdasarkan berbarengan dengan akalnya. Nah, itulah yang kadang saya sendiri bingung gitu. Pengertian definisi iman di dalam kekristenan ini iman doktrin kah? Atau memang ya saya kurang tahu juga ya, atau memang kekristenan ini menutup dirinya terhadap apa fakta-fakta yang ada di dalam kitabnya sendiri gitu. Ya, begitu saja paling dari saya. Terima kasih. Ini Juna. Sarden bilang. Sarden? Mante. Silakan Bang Christian, mau ditanggapin atau mau dilanjut sama Gurunda Zuma, gimana? Mante. Botak. Bang Christian monitor. Oh maaf, tadi saya mute. Ya ampun, maaf. Ya, Ini ada Bang Sidik mau naik, ada yang mau ngalah gak? Nanti aku kena marahin lagi sama dia. aku udah bilang ya Bang Sidik, ada yang Aku mau aja, ngalah gak Ukti. Bang Sidik? Aku di sini udah buka, mau 5 menit lagi buka. Biar aja aku Ya. turun, nanti aku nyimak di bawah nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya Jangan udah- Gurunda, biar saya aja Gurunda. Enggak. Biar Bang. Saya aja turun Silakan, kalau begitu. Bang Christian di Bang Zuma, turunin dulu Bang yang Zuma tadi. ada di sini mau masalah. buka. oh iya. Oh, udah Gak buka. apa-apa Gurunda Kirain ada di atas masalah. aja sekalian sambil berbuka di atas aja. Nih aku turun dulu. Bang Juma ada masalah Oh, ya sama udah. aku, bilang Bang, biar aku aja yang turun dah. Enggak, Selesai. Ukti, enggak. Cuman saya pamit dulu ya. Saya pamit Ukti Silakan Rahma, Gurunda. teman-temannya ya. Bang Iya, Bang Christian, makasih Bang. Ya, Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang udah mampir. Waalaikumsalam. Terima kasih.